Baik, kita lanjutkan, kita ke materinya. Nah, ini modelnya ya. Jadi model ini rumusnya meminimasi jumlah perawat yang bertugas dalam satu periode, dan rumusnya seperti ini. Nah, kita akan bikin dulu. Pertama, lihat indeksnya, kan fungsi tujuannya adalah min Z sama dengan sigma dari I, sigma dari J, sigma dari K, AIJK. Gitu ya. Nah, maka kita lihat, indeksnya ada 3. Berarti kita akan membuat indeks, ya, set dari indeks. Ini kita nyebutnya set, ya. Ini adalah IJK. Ada I, ada J, ada K. Di mana I itu adalah shift. Di sini shift. Ya. Kemudian shift ini terdiri dari 3. Ini jangan khawatir soal mungkin kalian belum paham cara penulisan, tapi ya nggak apa-apa, sementara lihat dulu aja. Karena memang hari ini belum belajar, saya hanya ingin mendemonstrasikan supaya kalian punya motivasi gitu ya, bahwa model matematika itu nggak menakutkan, dan kita bisa gunakan model matematik yang ada di dunia sana untuk kebutuhan kita gitu ya. Kemudian selanjutnya ada J itu adalah hari ya. Harinya ini kebetulan karena ini 20 Februari maka dia 28. Kemudian setelah hari ada apa? Perawat. Perawatnya ini ada 27 perawat. Oke. Nah, setelah masing-masing indeks kita tahu bahwa sekarang selanjutnya adalah kita lihat, A ini menggunakan 3 indeks, yaitu indeks IJK sekaligus. Maka kita perlu bikin set IJK yang dikenal sebagai ini adalah shift, hari, dan perawat. Hanya sekedar untuk kita memastikan bahwa nanti ini dipakai dan ada yang menggunakan indeks AIJK. IJK, sorry. Yaitu AIJK itu. Ya kita tulis di sini, yang menggunakan indeks itu adalah AIJK. Kemudian lihat lagi ke bawah, ya. Apa yang kita lihat kombinasi yang mungkin ada, ya, mungkin ada. Oke, lihat sumnya ini ada 2, yaitu sum I dan J, ya. Maka kita bikin juga di sini IJ, yaitu terdiri dari shift dan hari. Nah, tapi dia dipakai di sumnya, dia nggak dipakai di variabel, jadi ini nggak perlu dituliskan variabel apa, karena nggak ada yang variabel yang pakai itu, cukup dideklarasikan aja. Nah, selanjutnya kita lihat lagi, ada ini, misalnya apalagi di sini, ini I dan K, ya. Di setiap ini ada I dan K. Kita bikin juga IK, ya. Dimana ini shift dan K itu adalah perawat. Oke. Nah, sementara itu dulu, set. Oke. Nah, biasakan setiap membuat coding, kita coba running supaya memastikan ada error tidak. Kalau di sini tidak ada warning apa-apa, berarti ini nggak ada masalah. Coding yang udah barusan kita bikin ini benar semua. Nah, selanjutnya kita bikin data. Data ini untuk memastikan kita butuh data apa saja yang mau kita munculkan atau kita ambil. Nah, kebetulan kita nggak ngambil data. Semua data itu kita tulis langsung di sini dan tidak ada yang perlu dideklarasikan. Namun kita nanti pengen ngeluarin data. Kita pengen memunculkan data. Nah, data yang ingin kita munculkan itu nanti biasanya kita siapkan dalam bentuk Excel karena biar mudah. Ya, ini misalnya saya bikin di sini ya. Ini AIJK, K-nya itu kan ada 28. Perawat itu kan 27 ya. Berarti ini kita akan tarik 27. Ini kita nyiapin di Excel untuk munculkan datanya. Munculkan hasil dari perhitungan oleh Lingonya atau pencarian solusi Lingonya. Oke. Nah, baru di sini kita turunkan ke bawah itu kombinasi antara I dan J. Di sini ada I1 ya, sampai I, karena ini banyak mungkin harus pakai strip ya biar enak ngebacanya nanti. Ini 1 atau 01, ini 102 gitu. Nah, J-nya itu sampai 28, berarti kita akan bikin sampai 28. Oke. Nah, di sini baru kita kasih shift keduanya, kasih done, kemudian right.
Right-nya ambil di sini sebanyak 1, 2, 3, 3. Oke, 2. Shift kedua hari pertama sampai hari ke-28. Nah, udah. Nah, ini cukup. Nah, di sini tinggal kita rubah ini 3. Hari pertama sampai hari ke-28. Nah, sampai sini. Nah, kita udah siapin ini. Ini nanti tempat kita menaruh atau memunculkan hasil dari lingonya. Nah, tentu ini kita kasih definisi dulu. Ini kita blok yang di tengah ini. Angka-angka ini sebenarnya untuk identifier aja atau penanda aja. Nanti kalian pas membacanya jadi enak, jadi nggak sulit gitu. Nah, yang intinya IJK itu nilainya kan yang ada di sini yang saya blok ini. Ini tinggal kalian klik kanan, kemudian kasih defining. Kasih nama misalnya AIJK gitu ya. Nah, kemudian ini kalian bisa simpan dimanapun yang nanti kalian lebih gampang mengingatnya. Sementara ini saya bikin di, misalnya taruhnya di bank model aja. Ini apa ya? Jadwal misalnya ya. Nah, gitu. Oke, ini kita biarkan. Nah, di sini ini kita cara mengeluarkan nanti uh, 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 kita mau pengen mengeluarkan ini caranya dengan add ole namanya ya. Add ole itu adalah komen atau perintah standarnya Lingo untuk mengeluarkan atau berhubungan dengan third party atau pihak ketiga, dalam hal ini Excel ya. Ini caranya kita tinggal masukkan address di mana kita menyimpan si file ini. Tadi ada di bank model ya. Nah, ini tinggal kalian copy aja di bagian atasnya ini. Copy, kemudian taruh di sini. Kemudian tambahkan nama filenya kita tadi, namanya adalah jadwal. Berarti sini jadwal.xlsx ya. Koma, baru nama file nama name yang akan kita munculkan sebagai tempatnya ya. AIJK itu tadi. Kan kita udah kasih nama AIJK, maka kita munculkan di sana. Kemudian di sini kasih end data. Nah, setelah selesai kita coba juga untuk memastikan ada error atau tidak. Oke, di sini ada error. Oke, saya salah. Ini belum selesai, ini harusnya AIJK. Ya, seperti ini. Ini adalah perintah untuk mengirimkan datanya dan sumber informasinya AIJK yang ada di Lingo ini. Ya. Nah, sekarang udah nggak ada masalah, nggak ada error. Oke. Nah, kita udah selesai untuk preparasi persiapan dari coding Lingonya. Nah, sekarang kita masuk ke per masing-masing model ya. Kita mulai dari fungsi tujuan. Fungsi tujuan meminimasi jumlah perawat yang bertugas. Jadi ini AIJK ini adalah jadwal perawat, ya kita minimasi itu, jangan sampai berlebihan ya. Nah, jadwal perawat ini rumusnya ini ya, min Z. Jadi di sini kita kasih nama aja ini fungsi tujuan. Ini kalian bisa copy untuk hanya keterangan. Kalau kita kasih tanda seru di situ itu cuma untuk ngasih keterangan ya, ngasih keterangan di sini. Nah, jangan lupa di titik 2 titik koma di ujungnya itu tujuannya untuk memastikan bahwa komen itu hanya sampai sini. Sisanya udah model lagi kan gitu ya. Sudah model lagi. Nah, di sini baru kita masukkan fungsinya, yaitu di sini admin bukan pakai add tapi min ya, min sama dengan kita meminimasi maksudnya. Jadi kalau fungsi tujuan itu kan ada minimasi, ada maksimasi. Untuk konteks ini kita minimasi, baru kita masukkan model ini. Bagaimana cara memasukkannya? Karena ini adalah penjumlahan AIJK, baik terhadap I, terhadap J, terhadap K, maka kita bisa langsung add sum. Add sum itu menjumlahkan. Apa yang kita jumlahkan? IJK, ya, I, J, K di sini. Semua indeks itu kita jumlahkan. Yang kita jumlahkan itu apa? Yang kita jumlahkan adalah AIJK, I, J, K. Ini kenapa kita nggak bisa nulisnya AIJK doang? Karena kalau kita AIJK doang, kita nggak tahu indeksnya yang ikut yang mana aja. Jadi kita harus tetap menuliskan indeksnya, yaitu I, J, K. Yang di sini itu apa, Pak? AIJK. Di sini kan ada IJK, Pak.
Nah, ini bukan indeks, itu nama. Ya. Karena kita kasih namanya AIJK, ya maka di sini AIJK. Tapi kalau kalian tulis di sini A doang, maka di sini tulisnya juga harus A doang, gitu ya. Nah, yang wajib diisi ini. Kalau yang ini itu wajib ngikutin yang kita deklarasikan di atas. Tapi kalau ini itu adalah indeksnya, ya. Oke, jadi ini AIJK aja dulu kita pakainya. Oke, sum AIJK, tutup sumnya, tutup kurung, titik koma. Untuk setiap deklarasi perintah kita harus tutup atau akhiri dengan titik koma ya. Kita coba lagi running, oke, nggak ada error, berarti so far so good. Oke, selanjutnya kita masuk pembatas. Pembatas yang pertama, yang ini. Pembatas satu itu banyaknya perawat yang bertugas dalam setiap shift untuk memenuhi kebutuhan yaitu minimal berjumlah 7. Jadi di sini tuh dia memastikan bahwa setiap shift-nya, ya ini keywordnya nih, setiap shift harus berjumlah 7. Maka yang ada di sini itu adalah setiap shift itu kan berada setiap hari ya. Setiap shift dan hari itu harus punya 7 pekerja yang bekerja. Makanya di sini adalah untuk setiap shift dan pada setiap harinya ya jumlah perawat, ini kan jumlah perawat nih harus lebih besar sama dengan 7. Jadi nggak boleh kurang dari 7. Nah, kalau ada persamaan matematika di belakangnya dia ada komentar untuk setiap, ya kalau tanda huruf A kebalik itu artinya untuk setiap ya. Maka kita akan mendeklarasikannya di sini itu menggunakan namanya add for. Nah, add for-nya add for apa? I dan J berarti untuk setiap I dan J. Maka di sini kita tulisnya IJ. IJ itu terdiri dari shift dan hari. Shift dan hari ya betul, shift dan hari ya. Ini saya lupa, harus ditulis, boleh ditulis indeksnya doang atau harus tulis shift dan hari. Ini kita coba dulu ya. Saya belum tahu ini benar atau enggak. Nah, baru kemudian kita masuk ke sudah untuk setiapnya, baru ke sininya. Jadi ngebacanya ini dulu ya. Kita bikin sampai sini. Nih, untuk setiap IJ ya. Untuk membedakan saya kasih enter aja di bawah. Baru kita baca yang ini. Nah, ini add sum, AIJK yang di sum. Add sum-nya sum terhadap apa? Ini K, yaitu K itu berarti ini perawat, koma K, yang kita jumlahkan adalah AIJK, AIJK, I, J, K, ini harus lebih besar sama dengan 7. Oke, kita cek. Oke, nggak ada error, berarti benar menurut saya. Kalau ada pertanyaan nggak apa-apa ya, kalau mau nonton dulu juga nggak apa-apa. Jadi ini hanya untuk kalian biar tahu cara ini orang bikin model itu kayak gini, dan nggak sulit gitu ya, nggak sulit. Nah, itu pembatas 1. Nah, sekarang kita lihat pembatas 2. Pembatas 2 ini untuk apa sih? Kalau di sini dia tujuannya adalah setiap perawat yang mendapatkan shift malam atau shift 3 tidak boleh mendapatkan shift pagi. Ya, jadi kalau hari ini udah dapat shift malam, besoknya nggak boleh dapat shift pagi. Ya. Nah, rumusnya seperti apa? Rumusnya ini. Nah, kalau kalian perhatikan gini. AIJK ini. Dia nulisnya A3JK. Berarti 3 ini menggantikan apa tadi? Shift, I. Pak. Oke, Shift berarti ketiga, Pak. shift ketiga. I3 itu berarti kan shift 3. Berarti kalau ini udah bernilai 1 pada hari J, ya, pada hari J, berarti kan hari J itu anggaplah hari ini, J. Sekarang shiftnya kita dapat malam. Ya, ini untuk karyawan yang sama ya, untuk perawat yang sama ya. Maka untuk J plus 1, ya, untuk J plus 1, kalau ini udah bernilai 1, maka untuk J plus 1 shift pertama, ini kan shift 1, J plus 1 shift 1, besok shift pagi gitu ya. Nah, persamaannya harus kurang dari sama dengan 1. Which is kalau ini udah 1, maka ini harus berapa?
untuk memenuhi persamaan ini. Yuk. Ayo latih yuk. Stand sekalian. Kalau AA3JK-nya udah bernilai 1, ya, A1J plus 1K, untuk supaya persamaan ini benar, dan benernya itu yaitu kurang dari sama dengan 1, maka A1J plus 1K itu harus berapa nilainya? 0 bukan, Pak? Betul, harus 0. Ya, kecuali kalau misalnya ini masih yang A3JK itu bernilai 0, maka AIJK boleh 1 nggak? Boleh, Pak. Boleh. Boleh 0 nggak, Monica? Yang ini boleh Nah, 0 nggak? Kalau ini udah 0, ini boleh 0 nggak? Harusnya boleh, Pak. Boleh, karena persamaannya kan Kurang dari kurang sama dengan dari 1. betul. Yang nggak boleh itu kalau ini udah 1, ini 1 lagi, maka persamaan ini nggak bisa terpenuhi. Ya. Jadi persamaan ini adalah pembatas yang membatasi kebebasan nilai dari AIJK itu. Ngerti ya di sini ya? Saya harapkan yang belum ngerti nggak apa-apa, tapi saya senang kalau ada yang udah mengerti. Tapi saya untuk tahap ini saya nggak berharap kalian semua bisa mengerti. Oke, pembatas 5 ini sudah pembatas 5 kita. Saya kayaknya ngelangkah, tapi nggak apa-apa. Nggak ada masalah ya. Pembatas itu mau mana duluan dimasukin nggak apa-apa. Padahal kita baru pembatas 1. Oke, no problem. Kita bisa terus kok. Oke, pembatas 5 dulu kita tulisnya. Tulis rumusnya ini. Caranya sama kayak tadi. Kita harus baca dari sini dulu. Untuk setiap IJK. Berarti kita akan tulisnya add for IJK, I, J, K. Nah, baru kita baca yang sisi persamaannya. Ini. A3JK plus A1J plus 1K. Nah, itu bagaimana membuatnya? Berarti di sini adalah AIJK, di mana I-nya 1, I-nya 3, J-nya kan kosong, bebas ya. K-nya juga bebas. Kalau ditambahkan dengan A1J plus 1K, ini kan AIJK, di mana I-nya itu adalah 1, J-nya adalah J plus 1, K, ini harus lebih kecil sama dengan 1. Nah, tutup kurung. Tutup kurung ini tuh nutup sampai sini nih. Merahnya ketemu merah nih berarti dia nutup kurung ke sana. Nah, ini nanti akan terjadi error ya, akan terjadi error. Nanti saya jelaskan. Nah, di sini ada error. Dia menyebutkan kalau ada error gini jangan cepet-cepet ditutup ya, tapi baca. Subscript out of range of on attribute IJK. Jadi ada out of range, berarti jadi kan gini. Dia nyebutnya itu melampaui range-nya atau rentangnya. Persamaan ini kalian bayangkan kan ini itu kan akan nilai ini kan untuk setiap I sama dengan 1 dulu, J sama dengan 1, K sama dengan 1 gitu terus ya. Kemudian I1, J1, K2 akan begitu terus. Nah, akan terjadi masalah kalau pada saat J-nya di sini kan J-nya ada berapa? Tadi J itu hari ada berapa? 28. 28. Kalau J pada saat J28 di sini, ini kan bernilai 28 ya. Ini saya tulis di bawahnya aja. Pada saat J sama dengan 28, maka persamaan di atas itu akan tertulisnya nanti gini. IJK 3,28. Ini K, K-nya biarin aja. Berapapun kita nggak peduli. Nah, tapi di sini I, J-nya kan 28 ditambah 1 kan. Bisa dipahami nggak ini? Jadi akan begini Bisa, betul. Pak. Nah, kalau begini, kan 28 plus 1 itu jadinya berapa? 29. Beda bulan, Pak. 29. Nah, 29 itu kan nggak ada di sini. Makanya disebut out of range. Range-nya kan hanya 1 sampai 28. Paham maksud saya? Maka terjadi Paham, error. Pak. Nah, dia menolak. Nggak ada tuh 29. Nah, maka dia nggak mau. Maka terjadi error itu tadi. Nah, sekarang kita perhatikan. Bagaimana cara mengatasinya? Mengatasinya, problemnya ada di J. Maka J akan kita atur. Nah, I dan K-nya tetap kita biarkan di sini. Nah, I dan K-nya tetap, maka di sini kita tambahkan add for J itu hari. Hari itu sama dengan J. Nah, ini kita atur pakai tanda ini.
tanda garis lurus itu ada di bawah backspace. Ya. Nah, hari ini akan mengatur J yang berlaku untuk rumus ini. J yang berlaku untuk rumus di bawah ini itu adalah J yang ada di antara, menyebutnya greater equal dari 1 ya, kemudian N dengan N itu berarti sampai dengan J less equal sampai 27 saja. Jangan sampai 28. Kalau 28 dia masuk J ke sini berarti nanti jadi 29. 29 kan nggak ada. Kalau kita atur hanya untuk J yang dari J1 sampai 27, maka nilai terbesar itu adalah 27. Pada saat ini 27, ini menjadi 28. Ya. Kita kan nggak butuh 29. Jadi udah, ini kita atur sampai 27 saja. Logika ini dipahami nggak? Maksudnya. Jadi J-nya hanya kita bikin untuk rumus ini. Itu hanya berlaku untuk J1 sampai 27 saja. Bisa dipahami nggak kira-kira? Nggak juga nggak apa-apa ya untuk saat Bisa, ini. Pak. Bisa ya? Ya, alhamdulillah kalau bisa. Oke, pembatas 5 udah. Tadi kita kelewat, berarti melangkahi harusnya ini pembatas 2 ya. Nah, sekarang kita balik ke pembatas 2. Pembatas 2 kita tulis dulu di sini. Kasih titik koma. Duh, kok boleh naik ke atas, nah gitu. Oke, pembatas 2 ini pembatas apa sih? Pembatas 2 ini setiap shift ya harus mendapat satu perawat senior, dan untuk setiap perawat K dan setiap hari J jumlah perawat senior yang berlulus tidak boleh kurang dari 1. Ya. Jadi persamaan yang ini dia mengatur supaya setiap hari, setiap shift, setiap hari ya, itu harus ada perawat senior yang lebih yang bertugas ya. Nah, bagaimana model ini mendeskripsikan perawat senior? Model ini itu menandakan bahwa perawat senior itu adalah K1 sampai K5. Jadi kalau melihat dari sini ya. Nah, ini adalah perawat senior. Dia definisikan begitu. Ya. Dengan pembatas 2 ini. Ini perawat senior. 1 sampai 5 ini perawat senior, yang ini ke sana perawat biasa. Nah, jadi dia mengatur karena ini membatasi supaya untuk setiap I dan setiap J harus ada yang bertugas dari perawat 1 sampai 5. Ini yang kita jumlahkan hanya K1 sampai 5 ya. Itu harus ada yang bernilai 1. Berarti kalau dalam satu shift ini ya, ini dari 5 orang ini harus ada minimal 1 yang ditugaskan. Jadi dia memaksa itu. Artinya gini, kalau ini udah 0, ini 0, ini 0, ini 0, berarti 5-nya harus 1. Ya. Kalau ini 1, ini boleh 1 nggak? Kalau dari persamaan ini. Boleh, Pak. Boleh. Ini boleh 0 nggak dari persamaan ini? Boleh. Boleh. Kalau ini 0 boleh nggak? Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Nah, persamaan ini membatasi itu atau menjamin bahwa dari perawat 1 sampai 5 itu pasti ada yang bertugas di setiap shift dan setiap harinya. Yaitu statement dari model ini atau pembatas kedua ini. Oke, kita lanjutkan ke codingnya. Fungsinya ini sama seperti yang di atas, kita tulis dulu yang untuk setiapnya. Karena untuk setiapnya hanya I dan J, maka di sini add for-nya IJ saja. I, J. Oke. Nah, baru ini adalah kita bahas formulanya, yaitu yang ini. Duh, dia nyambung lagi. Ini kesalahan dalam membuat model. Nah, yang ini ya, maksud saya adalah yang add sum ini. Maka kita di sini adalah add sum. Sumnya apa nih? Hanya K. K itu berarti perawat. Kalau sendiri, kita harus tulis perawat gitu ya. Perawat K. Ya, ya Bu. Hati-hati Bu. Ini AIJK, I, J, K. Nah, ini harus lebih besar sama dengan 1. Lebih besar sama dengan 1. Tutup. Nah, kita coba running.
Oke, ada problem. Ini udah. Ini udah. Problemnya apa tadi? Missing right parenthesis. Oh, berarti ada di atasnya biasanya. Nah, ini ada kesalahan sebenarnya. Oke, untuk hari ini. Oke, oh ininya harus 2 kali karena add for-nya ada 2 kali, berarti ini harus 2 kali. Di sini yang kesalahannya. Nah, sekarang dia nggak akan ada error. Oke, nggak ada error. Nah, dari yang kita running ini, kita kan bisa lihat hasil keluarannya di sini nih. Nah, ya ini masih terjadi lebih besar dari 0 semua. Oh, oke, karena dia pakai 7. Nah, oke. Ini kita belum atur ya. Apa namanya, nilai dari AIJK itu harus 0 atau 1. Ya ini belum kita bisa analisis, nggak apa-apa, lewat dulu aja. Harus lengkap dulu karena kita belum mendefinisikan AIJK itu nilainya hanya 1 atau 0 ya. Jadi dia bisa berapapun. Nah, sampai saat ini kita belum mengatur itu. Nah, kita balik dulu ke model. Pembatas 2 udah, kita lanjut ke pembatas 3. Pembatas 3 itu ini. Apa itu pembatas 3? Pembatas 3 itu setiap perawat hanya boleh mendapatkan 1 shift kerja dalam setiap harinya. Ya. Untuk setiap perawat K dalam 1 hari J tidak boleh lebih dari 1. Ini adalah aturan yang logis ya. Jadi pembatas itu biasanya dari aturan atau dari kebijakan dari perusahaan ya. Jadi kalau kalian nanti punya kasus, lihat kebijakan perusahaan seperti apa. Nah itu biasanya jadi pembatas. Ini perawat itu, seorang perawat itu nggak boleh udah dapat shift pagi, dapat lagi shift siang. Atau shift pagi, dapat shift malam. Itu nggak boleh dalam 1 hari ya. Nah, rumusnya makanya seperti ini. Untuk setiap perawat dan setiap harinya, jumlah shiftnya harus kurang dari 1. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi, untuk seorang perawat, untuk dalam setiap harinya, shift yang dia kerjakan hanya boleh 1. Makanya rumusnya adalah sum dari AIJK kurang dari sama dengan 1. Ya. Ini. Jadi kita copy dulu pemahamannya. Titik koma. Nah, baru di sini kita mulai persamaannya. Mulai dari sini dulu. Untuk setiap, berarti kan untuk setiapnya ini K dan J ya. Ini JK, add for JK, J, K, maka nah, sisi kirinya add sum terhadap apa? Sumnya itu sum I, ya I itu adalah shift, berarti shift A I J K I, J, K ini harus kurang dari sama dengan 1. Oke, kita cek. Oke. Di sini invalid set name. Dia membutuhkan ada karena kita bikin JK di sini. Kita cek. Ternyata kita belum punya JK. Adanya IJ, ada IK. Jadi ini harus kita bikin JK. Itu hari dan perawat. Karena dia nggak kenal tuh apa itu JK. Jadi harus kita deklarasikan. Kalau kita running sudah nggak ada error. Jadi kalau ada error, jangan panik, tapi baca ada masalah apa. Ya. Seperti itu. Oke, lanjut ke pembatas 4. Pembatas 4-nya ini adalah setiap perawat yang telah bekerja 5 hari berturut-turut harus mendapatkan hari libur di hari berikutnya. Ya, jadi perawat yang udah bekerja 5 hari berturut-turut, ya, hari 1 sampai hari ke-5, maka hari ke-6 dia harus istirahat. Begitu pula kalau dia mulai dari hari ketiga, ya, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, maka hari ke-8 dia harus istirahat. Ya. Ini pembatas 4 ini. Nah, ini adalah kebijakan perusahaan juga ya. Oke. Nah, kita masukkan formasinya. Nah, ini rumusnya ini sama kayak tadi untuk setiap J dan K ya. Berarti ini JK juga persamaannya, baru kemudian sumnya yang ini. Di sini adalah add for JK, J, K ya. Di sini kita pakai
Nah, sum ya. Sumnya J, di mana J yang di sini J dari J sampai J plus 5. Jadi dia itu hanya, kalau di Excel itu gini. J itu kan sisi yang ini ya, 01, 02, 03 ini kan J-nya. Jadi dia akan bikin, misalnya dari sini berarti dari J01 sampai J05 kan gitu ya. Pada saat di J01 berarti dia akan J01 plus 5, berarti sampai J6 ini. Kalau dijumlahin nggak boleh lebih dari 5. Gitu ya. Nah, misalnya karyawan 9, J01 sampai J06-nya ini kalau dijumlahin harus nggak boleh lebih dari 5. Sumnya ini harus sama dengan, kurang dari sama dengan 5. Ya. Nah, ini masih salah nih kayak ini. Pekerja 27 nih. Kalau kita ambil J1 sampai J6-nya, maka dia jumlahnya 6. Artinya dia masih belum ada mengikuti aturan ini, karena pembatas ini belum kita bikin ya. Sekarang kita bikin pembatas itu, supaya itu tidak terjadi. Oke, caranya berarti tinggal, tadi kan sudah add for-nya udah, sekarang add sum-nya. Ya, berarti sum-nya ini ada I, ada J di sini. Add sum. Nah, J-nya ini ya. J-nya ini nanti suatu saat akan saya jelaskan, tapi tidak sekarang ya, karena ini ngebayanginnya saya butuh ngasih ilustrasi ya, dan sekarang waktunya mepet, jadi tidak saya jelaskan dulu karena menjelaskannya agak panjang. Istilahnya di sini menggunakan dummy variable atau dummy index. Sorry. Dummy index itu kita pakai untuk mereplace sebuah indeks yang kita gunakan sebelumnya gitu ya. Kayak J ini. Nah, kalau saya ini menggunakan indeks yang sama dengan J, maka nanti akan confuse. Dia akan confuse, loh, J-nya kok ada 2 gitu. Nah, kalau yang ini nanti kita bikin sum dulu terhadap I, itu adalah shift. Ya, baru kemudian di sini sum terhadap, let's say misalnya dummy. Dummy-nya saya pakai M misalnya. Ya, M, di mana M itu, M ini adalah greater equal dari 1 ya. Dan N, M less equal sampai 5 ya. Penjumlahannya sampai sini ya. Oke. Nah, jadi rumusnya kan tinggal kita ikutin yang ini. AIJK, AIJK, I, J, K kurang dari sama dengan 5. Ya. Kalau belum mengerti sekarang nggak apa-apa ya. Jadi jangan khawatir. Sorry, ini masih kurang lengkap. Sumnya karena sumnya ditutup dulu. Oke, baru kita pakai ini. Nah, ini juga masih kurang tepat sepertinya. Karena J-nya dipakai. Nah, J-nya itu berarti ini kurang tepat. Ini juga harus diatur. K itu berarti untuk setiap perawat. Nah, di sini kita bikin add for lagi. Kalau yang saya maksudkan gini. Kalau misalnya J-nya jatuh di paling ujung di sini nih, misalnya di C25. Nah, pada saat J-nya ditambah dengan 5, ya kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka akan terjadi out of range lagi, seperti yang tadi sebelumnya. Maka J yang di sini, yang di for ini, itu hanya berlaku untuk banyaknya J dikurangin 5. Ya. Banyaknya J itu kan ada 28, dikurangin 5, itu berarti sampai dengan 23 saja. Ya, 23 saja. 23 tambah 5 kan 28 ya, masih bisa. Nanti di sini add for J itu hari. Berarti J. Ini saya juga nggak yakin benar ya, cuman saya ingat-ingat saja. And J less equal dan sampai 23 tadi ya. Kita coba aja. Oke, ada error. Oh, dummy-nya belum dideklarasikan. Ini kalau kalian baca tuh. Invalid set name. Ya, kita deklarasikan dulu. Sini. Dummy.
Ini 1 sampai 5. Oke, gitu. Oke, ini kurang parentesis karena tadi kita nambah ini 1 ya. Kan merah, kurang 1 lagi. Kita cek lagi sekarang. Oke, sekarang udah nggak ada masalah. Oke. Ini kalau kalian nggak ngerti sekarang, jangan khawatir. Nanti akan ada waktunya kita akan bahas ini detail. Ini emang agak sulit logikanya. Apa itu dummy? Yang jelas kita ibaratnya minjem variabel atau indeks lah, ya. Karena kalau pakai J doang, pakai J juga, maka kita akan bentrok nanti. Oh, ini dianggap hal yang sama, padahal itu maksudnya konteks yang berbeda. Oke, selanjutnya pembatas 5 kita tuh udah. Berarti kita masuk ke pembatas 6, ya. Pembatas 6 ini, setiap perawat tidak boleh mendapatkan lebih dari 8 shift malam. 8 kali shift malam, ya, atau shift 3 dalam periode perencanaan. Jadi itu kan 28 hari kerja ya, 28 hari kerja karena ini bulan Februari. Nah, dia dalam 8 hari kerja itu nggak boleh semuanya dapat ada satupun perawat yang mendapatkan 8 kali shift malam, ya. Maka rumusnya ini, untuk setiap I, ya, untuk setiap I, kok ini nggak bisa diklik. Oh, untuk setiap I, ya ini, untuk setiap I sama dengan 3, dan kalau K-nya semua ya, sorry. K-nya itu adalah, untuk setiap K, kalau ditulis K gini itu berarti semua K maksudnya, ya. Untuk setiap I khusus sama dengan 3, dan untuk setiap K, maka jumlah, ya, jumlah terhadap jumlah hari, jumlah shift bekerjanya untuk seluruh hari, dijumlahkan seluruh harinya, dia maksimum harus kurang dari sama dengan 8. Ya. Tapi khusus untuk I sama dengan 3 doang, ya. Yang dijumlahkan tuh hanya kondisi di mana I sama dengan 3, dan untuk setiap karyawan, ya. Cara menulisnya ya kita seperti ini, ya. Tulis dulu ininya. Oke. Udah loh. Ini ada yang ngaco nih. Oke. Oke, berarti ini add 4, 4-nya itu I sama dengan 3, K dulu aja deh yang gampang, K itu berarti perawat, K, kemudian add 4 I itu adalah shift, ya. Nah, ini kasih keterangan I yang mana, yaitu I yang equal, ya, equal, bukan kalau GE itu greater equal, EQ itu equal, LE itu less equal. Nah, ini equal sama dengan 3. Jadi yang untuk khusus I sama dengan 3 saja. Rumus ini berlakunya hanya untuk setiap perawat dan setiap I sama dengan 3. Selain itu dia nggak berlaku. Rumusnya kemudian sum J untuk AIJK. Berarti ini sum J itu adalah hari, jumlah hari itu kita jumlahkan J AIJK I, J, K ini harus kurang dari sama dengan 8, maksimum 8 ya, kurang dari sama dengan 8. Oke. Oke, kita coba cek. Oke, enggak ada error. Kita bisa lanjut ke pembatas terakhir, yaitu pembatas 7. Pembatas 7 ini adalah IJK itu hanya boleh bernilai 0 atau 1 atau biner ya, untuk setiap hari, setiap J, dan setiap perawatnya. Jadi dia nilainya hanya boleh 0 atau 1. Nggak boleh 8, nggak boleh 9, nggak boleh 0,3. Hanya boleh 0 dan 1 atau 1. Maka di sini pembatas ini kita deklarasikannya seperti ini. Oke. Tutup. Ini berarti ini add for IJK. Karena ini untuk semua I dan J dan K. I, J, K. Di sini baru AIJK, add bin. Add bin itu ada perintah bahwa dia, apa yang nanti di depan dia itu harus biner. Apa yang dideklarasikan ini, AIJK ini, harus biner. Bin itu artinya binary. Ya. Oke. Seperti ini.
Nah, kita lihat. Oke, sekarang kalian lihat hasilnya di sini, jadwal ini. Oke nih ya, jadwal ini saya hapus dulu untuk menunjukkan bahwa ini berfungsi rumusnya. Saya save ya, ini saya save kosong, ini saya tutup. Yang ini kan nggak kita pakai ya, ini bisa kita buang. Oke, sekarang ini saya running ulang. Jadi kalian perhatikan bahwa dia file Excel-nya ini akan nanti ketarik sama dia, akan dimunculkan. Ini kita, oke, kita jalankan. Nah, keluar file Excel-nya, kita lihat di sini. Kok masih ada yang bernilai 0 ya? Padahal kan kita udah pastikan dia tadi. Nah, ini ada error, ada bermasalah. Kita lihat. Oke, mana tadi jumlah perawat? Kita lihat ini ya, ini perhatikan nih. Harusnya untuk setiap shift setiap hari itu harus bernilai harus ada 1 di sini. Nah, ini belum terlihat. Berarti kita lihat pembatas berapa tadi yang mengatur jumlah perawat senior harus ada 1 minimum. Nah, ini setiap shift harus mendapatkan 1 perawat senior. Oke, ini ini salah rumusnya. Batas 2 itu kan rumusnya ini. Nah, K-nya kan K1 sampai K5. Oh, ini yang salah dari sini. Perawat K, oh oke, di sini ya. Ini salah. Yang dijumlah itu adalah K1 sampai dengan K5. Berarti sini K greater equal dari 1. And jadi khusus yang dijumlahkan adalah K1 sampai K5 saja. Ini kita salah di sini. 5 baru ini. Oke, kita lihat. Ini kan tadi hasilnya seperti ini ya. Ini masih ada 0 gitu. Kita akan lihat sekarang kalau ini udah running apa yang terjadi. Nah, sekarang sudah mulai diatur. Ini setiap shift ini kan shift ya, shift 1 hari pertama, shift 1 hari kedua. Ini selalu ada perawat senior yang ditugaskan. Nah, ini bahkan ada di mana ini 2 orang perawat senior yang ditugaskan. Ini shift 1, yang ini adalah shift 2. Nah, ini ada tuh. Setiap ini sudah ada. Ya, kalau kita bikin modelnya salah ya hasilnya tentu akan salah ya. Tadi kita kurang teliti. Nah, ini bahkan di shift ketiga perawat seniornya ada 3 orang, gitu kan? Seperti ini. Tapi kalau kalian perhatikan lagi, kita lihat sekarang. Kita akan cek mana lagi yang tidak bekerja. Itu terkait jumlah perawat senior. Sekarang banyaknya perawat yang harus bekerja dalam setiap shift itu minimal 7. Kita cek 7 nggak nih? Untuk tahu jumlah perawat dalam satu shift kan kita menjumlahkan ke samping sini ya. Nah, ini jumlahnya harus 7. Ini kita jumlahin coba. Nah, ini 7. Kita cek ada nggak yang lebih dari 7? Maksimum, nilai maksimumnya berapa di sini? 7. Nggak ada yang lebih dari 7. Minimumnya ada nggak? Nah, minimum juga 7 karena dia minimum juga 7 dan nggak minimum yang 7 ya. Boleh lebih dari 7 itu boleh ding, sorry. Minimum 7, nggak boleh lebih kecil dari 7. Ini semua udah 7. Berarti dia berhasil meratakan setiap shift itu 7. Nah, sekarang kita lihat seorang pekerja dapat bekerja berapa lama? Dalam 1 bulan tuh dia dapat tugas berapa kali? Nah, ini kita lihat. Ini kan pekerja 1 sampai 27 ya. Kita lihat nih jadwal dia. Oh, wah, ternyata ada yang dapat cuman 5 kali. Perawat kedua, senior kedua dapat 9, ini 24, ini 27, ini 28. Perawat berapa ini? Perawat 6 cuman dapat 5, perawat 2 23, perawat 7 23, ini 23 23. Enggak rata ternyata bebannya. Ada yang cuma dapat 5, ada yang 28 dan seterusnya. Oke. Itu satu problem dan itu bisa kalian kembangkan. Ya, bisa kalian kembangkan. Maksudnya, oke, biar ngeratain bebannya bagaimana ya? Oke, kita pikirkan nanti apa model pembatasnya supaya ini bisa lebih rata. Itu kan problem baru yang bisa kita selesaikan. Itu dulu sementara mungkin kita cek. Oh, ini nih.
ini pekerja satu ini dia bekerja berturut-turut. Nah ini nih, tuh selama 12 hari dia nonstop nggak ada liburnya. Nah ini berarti masih salah nih. Ya, model kita masih ada yang salah. Nah codingnya nih yang ada salah. Yang 5 hari berturut-turut 5 hari berturut-turut itu tadi mana ya? Nah ini, setiap perawat yang bekerja 5 hari berturut-turut harus mendapatkan libur di hari berikutnya ya, setelah 5 hari. Dari hari ke-6 dia harus libur. Oke, ini salah. Kenapa salah? Karena ini pakai J. Ya. Harusnya ini mungkin M. Coba kita coba ini. Nah, betul. Ini kan salahnya kita masih pakai J, padahal kan ini kita pakai dummy. Dummy ini ya. Dummy. Nah, tapi kurang. Bukan, ini juga salah. Ini harusnya J plus M. J, J1 plus 1. Nah, iya benar. Harusnya J plus M di sini. Coba kita lihat. Benar nggak ini? Kalau M doang salah dia. Oke, kita lihat. Enggak, ini masih lebih dari ini. Ini saya juga agak lupa logikanya. Kalau pakai M doang, jadi dia hanya menghitung M1 sampai M5 doang. Nanti pada saat M6 dan seterusnya dia nggak ada. Ya harusnya J1, J plus M. Oh, jumlahkannya 1 sampai M. J1. Iya, J plus M. J1 jumlahin 2. Ya, ini harusnya begini sih. Oke, saya lupa. Tapi saya udah bikin di sini sih. Sebentar kita lihat. Itu coding pembatas berapa? Pembatas 4. Kita lihat rumusnya. Pembatas 4. 2, 3, 4, 4. Oke. Hari C. Oh, ya, ya, ya. Daminya dibikin D, baru kemudian sininya harinya di sini, tapi pakai V. Oke, ya. Nanti saya jelaskan ini, tapi saya ternyata salah logiknya. Oke, di sini berarti kan perawat ini kita ganti. Tapi logikanya sebenarnya mirip, hanya beda penempatan penggunaan daminya ya. Di sini J dibikin sama dengan V di sini. Ya untuk J ini baru nanti dijumlahkan. Sekarang kita coba. Oke, sorry. Ini bukan, kita nggak pakai minggu tapi dummy. Dummy. Oke. Hasilnya nah ini betul. Ya. Seperti ini. Jadi nggak ada lagi yang 5 hari berturut-turut. Di sini bisa kelihatan lah ya. Pasti selalu ada liburnya. Gitu. Nah ini panjang nih, kita cek. Sampai 6. Oke, berarti harusnya bukan. Nah, kayak gini nih menariknya kan kayak gitu tuh. Jadi bukan V plus 5, tapi harusnya V plus 4. Karena 5 hari berturut-turut itu kan menjumlahkan saat. Misalnya sekarang 3 nih. Kita di J sama dengan 3, maka kita harus menjumlahnya kan V plus 4. Berarti kan V1 itu, ya kan, V1 itu misalnya 4, berarti tambah 4 biar 5 hari berturut-turut gitu maksudnya. Misalnya sekarang 3 ditambah 4 7, berarti kan 3 tambah 4 kan 7 ya. 3 4 5 6 7. Iya, sorry, saya salah ngitungnya ya. Bukan, kalau kita mulai dari hari ketiga dan kita berpikir bahwa 5 hari berturut-turut harus off. Kalau kita mulai dari hari 3, berarti kan 3 ditambah 4, tambah 1 ya, tambah 2, tambah 3, tambah 4. Yang kalau tambah 5 ya berarti kita akan dapat 6 hari. Nah ini harusnya tambah 4, bukan tambah 5 ya. Ini kita running.
Oke, kita lihat hasilnya. Nah, sekarang tambah parah. Kok begini? 35 sampai 8 malah ini. Oke. What is wrong with it? Tambah 5 malah aneh, tambah 4 malah aneh. Oke. Oh, sorry. Daminya ini nggak sama. Minggunya sama 11 sampai 28. Ini kita coba ya. Meskipun saya kurang yakin sih dengan rumus ini juga. Dan ini harus 4 karena 1 C sama dengan V. Kalau C sama dengan greater equal dari V, V-nya itu 1. Misalnya 1. Dan sini sampai 24. Maka yang dijumlahkan adalah C sama dengan V. Ya, ini kurang tepat juga sebenarnya rumusnya. Oke. Karena kalau ini V1 sampai 24. 24 tambah 5, 25. 26, 27, 28, jadi 29. Kan tidak tepat juga. Kalau misalnya LE-nya 23, Pak. Sebenarnya enggak, ya memang bisa jadi sih itu. Cuman tapi itu lebih tepatnya memang 23. Tapi logikanya enggak begini. Ini agak salah ya. Nah, tapi kita coba aja. Tapi tidak seperti itu harusnya. Nah, dia mikir agak lama ya. Oke. Oke. Ini lebih masuk akal. Dan akhirnya dampaknya ini lebih rata ya, karena dia nggak ada yang bekerja setiap hari pul-pulan terus. Ini kayaknya emang ya. Tapi saya masih nggak sepakat sih sama logika ini. Yang saya tangkap ya, logika ini saya nangkapnya nggak seperti ini mestinya. Karena kalau J sama dengan V, jadi dummy ini dia akan dummy V1, V2, V3, V4, harusnya di J bukan di V ya. Oke. Feeling saya sih harusnya begini. Kita bikin hari dulu. C, ini J1 sampai J23. Ya, karena 23 tambah 5 itu 28. Baru sini dummy. Dummy itu adalah tadi V. Di mana V ini sama dengan J. Dan V itu J plus 5. Nah, menurut saya kayak gini harusnya rumusnya. Dan di sini adalah V. Menurut saya sih harusnya begini. Ini baru logis menurut pemikiran saya. Kok ada tulisan 2 hari. Oh, ini. Oh, hari. Nah. Menurut saya sih yang benar ini logikanya. Nah, ya benar. Sebenarnya sama, tapi common sense-nya itu harusnya basisnya itu hari dulu baru pakai dummy gitu. Kalau tadi kan pakai dummy, kemudian hari dijadiin variabel yang untuk ininya. Gitu. Nah, ini menurut saya lebih tepat begini logikanya. Ya. Baik, nggak apa-apa untuk hari ini belum paham ya, tapi itu. Nah, sekarang kita coba main-main sedikit dengan ini. Oke, sekarang ini lebih rata ya, tapi kalau kita lihat ya totalnya ini kan sebenarnya 588.
Kalau kita punya berapa 27 pegawai, 27 karyawan ya. Ini kan kita punya 27. Harusnya kita mikirnya rata-rata setiap orang itu dapat 21. Ya, 21 sampai 22 lah. Tapi ini masih ada yang dapat 19 ya. 19. Gimana caranya kita bikin supaya, berarti kan kalau kita lihat nih, min-nya di sini kan 19, maksimumnya sini 23. Ini gap-nya kan berarti ini dikurangin ini itu 4. Gimana supaya gap ini lebih kecil? Ada yang punya ide nggak? Kita bikin paling rendah jadi berapa gitu. Misalnya kita bikin setiap pegawai itu harus mendapatkan paling tidak 20 hari. Ya kan? 20 hari. 20 hari kerja gitu ya. Nah, kita cobain tambahin ya. Kita tambahin pembatas baru di sini. Pembatas, katakan pembatas 8 ya. Memastikan setiap pegawai, setiap perawat minimal mendapatkan 20 hari kerja. Oke, jadi gimana rumusnya? Add for IJK, bukan IJK, berarti J. J-nya kita pakai, I, K. Oke, kita jumlahkan, add sum, hari, untuk setiap shift. Oh, shift-nya nggak usah, berarti di sini untuk setiap perawat. Untuk setiap perawat, jumlah IJ, shift dan harinya, I, J, ini A, IJK, I, J, K, kita pastikan dia mendapat sama dengan 20. Oke, kita lihat nih. Bisa nggak kita maksain ini? Oke, kita sekarang lihat hasilnya. Nah, udah 20 kan? Bintangnya 3. Nah, ini lebih bisa meratakan beban karyawan. Nah, menariknya model matematika seperti itu ya. Jadi hari ini saya nggak bermaksud untuk mengajari detail dulu, hanya ingin membuat kalian tuh bisa, oh ternyata bisa begini loh, oh ternyata mengasihkan seperti ini loh kalau bisa gitu, kalau ngerti gitu. Nah, saya berharap jangan dulu berpikir sulit gitu ya, karena ini menyenangkan. Sejujurnya ya, kamu waktu aja 1 minggu untuk belajar secara intens, insya Allah kamu pasti akan tertarik dan kamu akan, oh enak saya skripsinya gini gini aja gitu dalam tanda kutip ya, gini aja tuh karena kamu butuh effort untuk berpikir nih, dan case-nya bisa macam, dan case ini pun kamu nanti bisa kembangkan pun lagi, misalnya oh kasusnya begini nih kita rubah-rubah sedikit nggak apa-apa, bisa. Ini tuh data-data asli, data rumah sakit ya. Kalau yang kesulitan ini bisa kita kembangkan dan gunakannya data ini untuk skripsi, itu nggak apa-apa ya. Yang penting nanti kalian bisa mengerti semua dan bisa apalagi yang bisa kita optimalkan ya, seperti itu. Oke, untuk hari ini itu mungkin segitu dulu ya. Mana tadi? Recordnya mana sih? Recordnya mana? Recordnya. Stop sharing dulu. Oke.